Oke, karena waktu sudah menunjukkan pukul 13.30 untuk sesi kedua pada hari ini. Saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara selanjutnya pada sesi yang kedua ini yakni pemaparan materi kedua yang akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Syaifuddin SSI. Untuk selanjutnya akan dipimpin oleh moderator. Kepada yang bertugas dipersilahkan. Ya, baik. Terima kasih. Apakah suara saya terdengar? Terdengar. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Masih semangat ya? Ya, harus tetap semangat ini. Alhamdulillah pada siang hari ini kita masih diberikan kesempatan ya untuk bertemu lagi di materi kedua. Nah, untuk materi kedua ini terkait dengan seluk-beluk proposal kegiatan. Nah, di mana proposal ini selalu terkait erat ya dan sangat penting dalam suatu kegiatan. Nah, materi ini akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Syaifuddin SSI. Sebelumnya saya akan membacakan CV beliau terlebih dahulu. Bapak Ahmad Syaifuddin SSI, beliau tinggal di Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Alamat email ahmadsyaifuddin@mail.ugm.ac.id. Kemudian pekerjaan, beliau sekarang bekerja di Widya Analitik atau PT Widya Intelektual Bangsa sebagai Human Resource General Affair. Beliau juga pernah bekerja di PT Binokular Media Utama, PT Piral Prima Nusantara, PT Ungaran Sari Garments 1. Nah, untuk workshop yang pernah diikuti ada HRD Advanced Workshop, Internal Audit Based on ISO 19011-2018, Awareness. Kemudian ada Training for Trainer, Hypno NLP Leadership Program. Nah, ada prestasi beliau ini pernah melakukan riset sawit mahasiswa sebagai penerima dana hibah penelitian ya, di riset sawit mahasiswa 2018-2019, BPDP KS Kementerian Keuangan tahun 2018 sampai 2019. Nah, ada pun organisasi yang pernah diikuti, ini ada beberapa, pertama ada IKA Himatika Indonesia sebagai Wakadif Infocom dan Eksternal, itu tahun 2018 sampai 2020, kemudian sebelumnya itu sebagai staf Infocom dan Eksternal tahun 2017 sampai 2018. Kemudian pernah juga di Indonesian Youth Dream sebagai pengurus nasional divisi media, teknologi, dan networking. Kemudian ada di Himatika FMIPA UNY. Nah, di sini beliau awalnya itu sebagai staf kaderisasi tahun 2016, kemudian di tahun 2017 beliau sebagai ketua, dan tahun 2018 sebagai koordinator Dewan Pertimbangan Organisasi. Kemudian untuk pendidikan perguruan tingginya, S1-nya dilakukan di Universitas Negeri Yogyakarta, program studi matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Nah, kemudian untuk S2 ini sedang ditempuh sampai sekarang di Universitas Gadjah Mada, Magister Ilmu Komputer, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam.
Beliau juga punya jurnal ya ini, terindeks Scopus tahun 2020. Kemudian masih banyak keterampilan-keterampilan ini, keterampilan teknis, ada auditing, ada psikologi tes, training, development, nah itu banyak sekali ya. Terus kemampuan bahasa juga, bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Inggris ya. Kemudian sertifikasi, ini ada banyak, ini ada TOEFL, ISO, sertifikat NLP, practitioner, nah itu, dan masih banyak lagi yang lainnya. Untuk meningkat waktu, kepada Bapak Ahmad Saifuddin, SSI, kami persilahkan untuk pemaparan materinya. Oke, sebelumnya terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan kesempatannya. Sebelumnya suara saya bisa terdengar. Sepertinya suaranya sangat kecil, Pak. Oke. Apakah suara saya bisa terdengar sekarang? Ya, bisa. Bisa. Oke. Sebelumnya terima kasih kepada teman-teman dari Himatika Algebra ya yang beberapa waktu lalu menghubungi saya dan memberikan kesempatan saya untuk di sini berbagi. Mungkin biar lebih santai, mungkin jangan dipanggil Bapak, saya juga istilahnya belum terlalu umur juga belum terlalu jauh, saya juga masih mahasiswa baru juga seperti itu. Sehingga ya panggil aja biar kita lebih akrab. Oke, di sini kemarin saya diminta dari teman-teman Himatika Algebra ya menyampaikan sebuah materi yaitu pembuatan proposal kegiatan. Oke, ini saya izin untuk share screen terlebih dahulu ya. Oke, untuk share screen apa udah bisa terlihat? Sudah terlihat. Sudah, Pak. Oke, sebelumnya di sini saya mau mengawali untuk materi siang hari ini. Tentunya untuk teman-teman semua atau adik-adik semua, ketika adik-adik ataupun teman-teman punya sebuah ide, tentu mungkin kalian pengen menyampaikan sesuatu itu ke orang lain. Nah, salah satu cara penyampaiannya adalah dengan cara tertulis. Nah, cara tertulis ini bisa dilakukan dengan pembuatan proposal. Kan ya walaupun tentu kita juga bisa memberitahukan melalui lisan, tapi ketika nantinya datang orang lagi, apakah istilahnya dirasa kurang efisien ketika kita menyampaikan itu berulang kali. Maka dari itu kita buat yang namanya adalah sebuah proposal. Jadi proposal sendiri itu nanti tujuannya itu untuk merealisasikan entah itu ide baik kegiatan ataupun penelitian ataupun banyak hal lainnya. Intinya sebuah rancangan seperti itu. Nah, pada siang hari ini tentunya kita akan membahas beberapa poin, yaitu tentang membuat proposal. Oke, mungkin sebelumnya saya akan sedikit perkenalan kembali. Nama saya Ahmad Saifuddin. Sebenarnya untuk umur sendiri saya juga belum terlalu jauh dengan teman-teman atau adik-adik. Saya masih 23 tahun. Saya lulus dari Matematika UNY tahun 2019. Kemudian saya saat ini melanjutkan studi di Ilmu Komputer S2 di Universitas Gadjah Mada. Dan juga saya saat ini juga bekerja di salah satu startup di Jogja sebagai Human Resource General Affair, seperti itu. Nah, tentunya saat saya kuliah, khususnya di S1 dulu ya, saya juga ikut di organisasi dan tentunya setiap orang nantinya bakal mendapat, istilahnya, bukan bakal mendapat lagi, tapi harus membuat satu buah proposal. Minimal untuk S1 itu adalah proposal penelitian. Nah, namun untuk dalam kasus organisasi, tentunya kita juga harus mengetahui cara membuat proposal kegiatan. Sebenarnya untuk secara umum itu, secara penyusunan itu
hampir sama isinya, hanya nanti fokusnya yang berbeda atau tujuan pembuatan proposalnya. Oke, untuk outline materi atau mungkin poin-poin yang nanti akan dibahas dalam materi siang hari ini itu ada beberapa. Yang pertama ini fundamental proposal atau dasar-dasar proposal. Kemudian yang kedua adalah bagaimana membuat proposal yang baik, isinya itu seperti apa. Yang ketiga adalah step menyusun proposal. Yang keempat ada tips and trick, dan yang terakhir kita nanti ada game. Nah, tentunya yang terakhir nanti dalam game nanti juga akan ada reward yang adik-adik dan teman-teman dapatkan. Ini nanti terbuka, boleh panitia, boleh peserta juga boleh ikut. Oke, langsung saja masuk di poin pertama. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait fundamental proposal atau dasar dari proposal sendiri. Yang menurut saya teman-teman harusnya juga udah tahu secara umum. Ketika muncul kata proposal pasti teman-teman udah tahu. Namun secara garis besar ini saya bisa tarik istilahnya beberapa poin. Nah, proposal itu bisa dikatakan suatu rancangan yang dibuat dalam bentuk tulisan yang sistematis dan terperinci untuk kegiatan yang akan diselenggarakan. Nah, tapi seiring berkembangnya waktu sebenarnya proposal tidak hanya berbentuk tulisan saja. Mungkin dalam hal ini, mungkin ketika pandemi ini kita bisa bertindak menjadi lebih kreatif lagi. Siapa tahu ada yang membuat proposal dalam bentuk video ataupun proposal dalam bentuk suara dan lain sebagainya. Sehingga perkembangannya itu bisa semakin luas, tidak terpaku hanya di tulisan. Oke, langsung next. Nah, dari pembuatan proposal ini tentunya kita harus memiliki tujuan. Nah, di antaranya yang akan saya paparkan itu, yang pertama adalah penyelenggarakan kegiatan. Nah, penyelenggaraan kegiatan ini biasanya merupakan istilahnya kalau teman-teman buat itu proposal utama. Nah, biasanya diajukan ketika teman-teman di organisasi, itu berarti nanti mungkin diajukan ke prodi, atau mungkin ke fakultas, atau mungkin bahkan ke rektorat. Nah, tujuannya apa? Yang pertama jelas, kita akan melaksanakan sebuah kegiatan, ini sebuah pemberitahuan. Nah, dalam hal ini, kenapa harus pakai proposal? Padahal kan sebenarnya lisan juga bisa. Nah, itu kalau misal adik-adik atau teman-teman bertemu langsung dengan orang yang dituju. Ketika tidak, maka harus membuat proposal. Sehingga harapannya dari proposal itu, orang yang membaca nanti akan paham. Oh, mungkin Himatika Algebra pada tanggal 24 Oktober ini akan mengadakan LKMTD, acaranya seperti apa, dan seterusnya seperti itu. Kemudian perizinan. Nah, perizinan ini biasanya terkait pihak di luar. Misalkan ketika kita mau mengadakan bazar atau mengadakan kompetisi di luar, tentunya itu akan mengundang banyak massa. Misalkan kalau ini konteksnya misal di luar COVID ya, mengundang banyak massa. Tentunya akan melibatkan salah satu bisa dibilang instansi keamanan, mungkin kepolisian. Nah, biasanya nanti dari pihak kepolisian akan minta, Mas, Mbak, ini apa ada proposalnya? Nah, dari mereka nanti akan mempelajari terlebih dahulu sebelum mereka memberikan izin. Kemudian yang ketiga juga tadi pemberitahuan. Jadi kita bisa memberitahuan khususnya ke instansi atasan kita kalau kita mau melaksanakan sebuah kegiatan. Kemudian yang kedua ini ada proposal kerjasama. Nah, biasanya proposal kerjasama ini itu diturunkan atau diadaptasi dari proposal penyelenggaraan kegiatan. Isinya nanti mungkin tidak sebanyak penyelenggaraan kegiatan, akan disesuaikan. Misalkan ini nanti digunakan misal untuk kerjasama media partner, kerjasama kolaborasi dalam misal mengadakan lomba dengan instansi terkait. Misal ketika kita mengadakan kompetisi, kita mengajak lembaga bimbingan belajar itu untuk kerjasama mulai dari mungkin pengadaan soal, pengadaan fasilitas, dan lain sebagainya. Selain itu juga ada tujuan proposal yang dia itu untuk menawarkan produk. Misalkan teman-teman nanti ketika ya ini mungkin lebih banyak dialami ketika teman-teman sudah bekerja. Nah, penawaran produk ini tentunya ketika orang itu tidak punya banyak waktu, kita bisa berikan proposal. Mereka akan membaca sendiri tentang produk yang kita buat, seperti apa, sehingga mereka akan lebih paham. Dan yang biasanya dibuat juga dalam teman-teman berorganisasi atau nanti melaksanakan kegiatan itu adalah proposal pencarian sponsor atau proposal yang digunakan untuk pencarian dana. Nah, di sini juga nanti akan berbeda isinya
dengan penyelenggaraan kegiatan. Berbeda dalam arti mungkin lebih singkat, dan nanti akan ada penawaran-penawaran yang teman-teman berikan, khususnya kepada sponsor yang dituju, sehingga mereka tertarik untuk bisa dibilang memberikan suntikan dana untuk pelaksanaan kegiatan acara adik-adik seperti itu. Oke, untuk secara umum sebenarnya proposal yang baik itu mengandung 5W1H. What, apa, when, kapan, where, di mana, who, siapa, why, kenapa, who, bagaimana. Nah, secara umum itu poin-poinnya saya jelaskan di bagian kiri. Itu yang pertama, menjelaskan kegiatan yang akan dilakukan. Kegiatannya itu seperti apa, kemudian menggunakan bahasa yang sesuai. Nah, di sini juga teman-teman harus menyesuaikan ketika mungkin tadi tujuan proposalnya apa. Ketika proposal utama atau penyelenggaraan kegiatan itu berarti harus menggunakan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, beda konteks ketika teman-teman akan menggunakan di proposal kerjasama atau mungkin proposal sponsor yang perusahaannya itu mungkin perusahaan, istilahnya perusahaan bukan perusahaan formal tapi perusahaan swasta atau mungkin perusahaan yang terkait dengan anak muda. Nah, itu bahasanya mungkin bisa sedikit lebih luas lagi, tidak terlalu baku. Kemudian yang ketiga ini menggunakan struktur penulisan yang baik. Nah, struktur penulisan yang baik sendiri ini paling umum itu menggunakan konteks sebab akibat. Nah, kenapa harus ada acara ini? Dan ketika ada acara ini itu nanti ibaratnya hasilnya bagaimana, seperti itu. Nah, yang cukup penting juga itu ada tercantum pihak pembuat kegiatan yang ditujukan. Nah, ini penting banget teman-teman. Jadi dalam sebuah proposal tentunya harus ada yang bertanggung jawab, penyelenggara acara. Misalkan dalam hari ini, misalnya ini LKMTD ini ya. Nah, ini kan berarti penyelenggara kegiatan dari teman-teman Himatika Algebra, seperti itu. Dan ditunjukkan untuk siapa? Ditunjukkan untuk teman-teman peserta LKMTD, seperti itu. Nah, pesertanya siapa? Itu nanti bisa dilengkapi lagi. Kemudian dapat dipertanggungjawabkan. Nah, dalam hal ini dapat dipertanggungjawabkan itu penyusun kegiatan, khususnya mungkin saya contohkan kembali untuk teman-teman Himatika Algebra, kenapa LKMTD ini harus diadakan. Nah, mungkin salah satunya untuk memberi bekal adik-adik ya, memberi bekal adik-adik nantinya dalam berorganisasi itu kan bakal melaksanakan banyak kegiatan. Dan untuk perencanaan kegiatan itu biasanya menggunakan proposal. Nah, makanya dari itu diadakan materi pembuatan proposal, seperti itu. Dan yang terakhir, penyusunan yang sistematis. Nah, sistematis sendiri itu harus urut alurnya. Dari awal latar belakang nanti seperti apa, terus penyusunan acara seperti apa, kemudian hasilnya diharapkan seperti apa, dan lain sebagainya. Untuk selengkapnya nanti akan saya jelaskan dan saya berikan contoh setelah slide yang ini. Oke, untuk selanjutnya kita masuk ke step by step ya, atau tahapan dalam pembuatan proposal. Secara umum sebenarnya proposal itu terdiri dari 4 bagian. Yang pertama itu adalah judul proposal. Nah, di sini pembuatan judul itu harus yang jelas, tapi juga harus menarik. Dan tentunya sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan. Nah, di sini kebetulan karena saya pernah, ya walaupun untuk secara membuat langsung saya tidak berkecimpung di situ, tapi biasanya saya yang ngecek dari proposal yang dibuat teman-teman. Nah, ini kebetulan salah satu proposal yang dibuat ketika kepengurusan saya di Himatika UNY tahun 2017. Nah, di atas itu jelas ya, nama kegiatannya apa, biasanya terus kemudian di tengah logo instansinya, kemudian yang di bawah adalah siapa yang melaksanakan kegiatan. Ini bentuk umum dari sebuah proposal kegiatan. Misalkan lomba matematika SMP dan SMA tingkat nasional, serta kompetisi mahasiswa se-Jawa dan seminar matematika nasional dilaksanakan oleh panitia lomba matematika dan seterusnya. Nah, jadi untuk nama kegiatan itu memang harus jelas ya, nama kegiatannya apa, kemudian pelaksananya juga harus jelas. Nah, kemudian yang kedua adalah pendahuluan. Pendahuluan ini biasanya berisi tentang latar belakang
yang merupakan alasan dasar kenapa kegiatan tersebut harus diadakan, dan tujuan yang merupakan hasil yang diharapkan. Misalkan dari kegiatan ini LKM MTD, latar belakangnya mungkin dari ada atau mungkin teman-teman mahasiswa baru untuk mempersiapkan ketika nanti berorganisasi perlu dilakukan pembekalan, sehingga nantinya harapannya itu, nah harapan ini bisa masuk ke tujuan. Harapannya pertama, memahami apa itu proposal. Kedua, mengerti tentang pembuatan proposal yang baik dan benar itu seperti apa. Dan yang ketiga, bisa membuat proposal seperti itu. Nah, kalau contohnya ini yang saya melanjutkan dari tempat saya itu, latar belakang itu biasanya berisi cukup banyak paragraf, biasanya 3 sampai 5 paragraf ya untuk proposal umum atau proposal utama. Nah, dan itu tujuan itu nanti bisa dijabarkan menjadi poin-poin. Nah, tapi ketika nanti teman-teman membuat proposal untuk misal proposal sponsor atau mungkin proposal kerjasama, teman-teman bisa meringkas atau mengambil intisari dari latar belakang. Karena pada umumnya untuk proposal yang ditujukan keluar itu mereka tidak terlalu banyak tulisan, hanya beberapa poin, sehingga mereka bisa langsung membaca dan maksud dari proposal adik-adik atau teman-teman. Nah, yang ketiga ini merupakan bagian isi atau bagian inti dari proposal. Nah, itu isinya ada tema kegiatan, macam kegiatan, kemudian ada peserta, ada sarana-prasarana, kemudian waktu dan tempat, susunan acara, susunan panitia, anggaran dana. Jadi inti dari seluruh kegiatan yang akan dilaksanakan teman-teman itu berada pada bagian isi. Misalkan dari tema kegiatan. Nah, mengapa temanya harus seperti ini? Coba dikaitkan dengan latar belakang. Nah, itu biasanya seperti itu. Kemudian macam kegiatan. Jika kegiatannya lebih dari satu, misalkan dari yang ini tadi ada lomba matematika SMP, lomba matematika SMA, kompetisi mahasiswa, kemudian ada seminar. Nah, itu bisa dijabarkan satu persatu. Nah, kemudian ada peserta serta sarana dan prasarana. Nah, pesertanya siapa aja? Kalau lomba SMP kan jelas. Siswa SMP, targetnya secara kuantitas berapa, itu disebutkan juga. Jadi semakin jelas itu akan semakin baik, karena itu nanti membantu pembaca untuk lebih cepat memahami. Kemudian ada waktu dan tempat, ini juga sangat penting sekali. Waktu dan tempat itu harus harus jelas, jangan untuk di proposal jangan ditulis sampai selesai, karena nanti ini biasanya akan menyambung pada susunan acara. Susunan acara itu kan sudah istilahnya sudah ada tentang waktunya, misal jam 8 sampai jam 9 pembukaan dan sambutan-sambutan. Nah, kalau sampai selesai itu istilahnya belum cukup jelas. Nah, itu kan biasanya di akhir rangkaian acara itu ada misal penutupan jam 5 sore. Berarti kan waktunya pelaksanaan jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Seperti itu. Nah, untuk susunan panitia ini juga bisa disesuaikan ketika teman-teman mengajukan untuk proposal di misal di dekanat atau di prodi atau direktorat, itu biasanya teman-teman akan mencantumkan susunan panitia yang lengkap. Nah, itu kan biasanya banyak banget. Nah, ketika nanti teman-teman juga membuat proposal untuk sponsor keluar atau proposal kerjasama, nah itu mungkin bisa disederhanakan juga, bisa diambil hanya panitia intinya saja atau mungkin hanya koor-koornya, sehingga tidak istilahnya tidak memakan banyak tempat dan tidak membuang fokus dari pembaca. Kemudian yang penting juga adalah anggaran dana. Nah, untuk pembuatan anggaran dana sendiri ini juga harus bisa dipertanggungjawabkan. Seperti yang saya bilang di slide, bagaimana membuat proposal yang baik, itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Nah, kasusnya di sini mungkin ya kita mungkin untuk yang kakak tingkat udah pernah mengalami ya. Biasanya pembuatan anggaran dana itu istilahnya agak dilebih-lebihkan. Itu nggak masalah selama masih masuk akal. Misalkan konsumsi untuk makan siang peserta itu sebenarnya 7.000 8.000 itu masih dapat. Tapi teman-teman ketika membuat itu ditulis 9.000 10.000, itu nggak masalah, masih masuk akal. Tapi ketika itu mau ditulis 20 sampai 30.000 untuk acara mahasiswa, saya rasa itu udah tidak masuk akal dan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ya, walaupun di situ juga dipahami biasanya dalam pemberian istilahnya
apa ya, bisa dibilang juga buat jaga-jaga. Nah, tapi jaga-jaganya itu ibaratnya juga bisa diratakan dengan anggaran yang lain. Nah, kemudian ini berikut saya berikan contohnya. Untuk rencana kegiatan itu bisa juga dibuat untuk deskriptif seperti itu ya. Kemudian untuk susunan panitia cukup diambil intinya saja, mungkin dari penanggung jawab, SC, ketua, sekretaris, koor, siapa seperti itu. Nah, susunan acara itu juga harus runtut dan random. Misal jam 7 jam 8, pembukaan, jam 9, pengisian peserta, dan seterusnya. Nah, untuk rundown itu juga bisa dibuat menjadi seperti tabel. Jadi untuk lebih memperjelas lagi, itu biasanya nanti ada jenis kegiatannya apa, cara review apa, durasi untuk setiap kegiatannya apa, dan waktu yang diberikan itu dari rentang jam berapa sampai jam berapa. Jadi untuk proposal kegiatan utama, itu akan lebih baik jika dibuat sedetail mungkin. Kayak gitu. Nah, kemudian untuk anggaran dana juga, di sini biasanya anggaran dana itu adalah bisa dibilang akan berpulih atau berkutat di situ adalah teman-teman selaku bendahara. Nah, tapi alangkah baiknya ketika nanti teman-teman setiap si itu juga membuat rancangan terlebih dahulu. Karena pada akhirnya teman-teman nanti yang ada di setiap si itu yang lebih tahu dalam penggunaan dananya atau kebutuhannya. Nah, ketika teman-teman sudah membuat, nanti bisa didiskusikan dengan bendahara terkait penganggaran, karena biasanya yang lebih tahu untuk kondisi keuangan itu di bendahara. Oke, kemudian next. Nah, yang terakhir adalah penutup. Nah, penutup ini biasanya berisi harapan serta dukungan dari pihak terkait. Misalkan kalau ini langsung saja berikan contoh. Nah, penyelenggaraan acara ini merupakan ajang kompetisi antar daerah yang bergengsi. Ajang ini diharapkan dapat membantu perkembangan pendidikan matematika di Indonesia. Sedangkan penyelenggara seminar nasional diharapkan mampu menjadi sarana untuk mengembangkan sumber daya manusia, khususnya panitia ya, melalui matematika. Nah, ininya semoga proposal ini menjadi bentuk awal terjalinnya kerjasama. Nah, ini contohnya untuk tadi proposal kerjasama ya. Kalau mungkin untuk proposal pengajuan kegiatan, ya nanti tinggal diubah aja. Semoga proposal ini menjadi acuan untuk terselenggaranya kegiatan lomba dan seminar matematika dan seterusnya. Seperti itu. Nah, untuk secara teknikal sebenarnya hampir sama dari penyusunan proposal seperti itu ya. Namun di sini ini bukan bentuk baku juga. Ini bisa jadikan acuan. Nah, biasanya untuk setiap apa ya, bisa dibilang setiap organisasi atau setiap kampus itu memiliki standar bakunya masing-masing. Tapi pada umumnya sebenarnya isinya sama. Dari halaman awal, itu dari judul, kemudian latar belakang, tujuan, tema kegiatan, macam kegiatan, peserta. Nah, ini bisa dibuat subbab atau bab 1, bab 2, bab 3, atau mungkin bisa langsung poin A, B, C. Misalnya A, latar belakang, B, tujuan, C, tema kegiatan, D, macam kegiatan, dan seterusnya. Nah, untuk itu nanti memang bisa disesuaikan kembali dengan tempat masing-masing. Oke, kemudian di sini saya akan berikan tips and trick juga untuk pembuatan proposal. Nah, yang pertama itu jadilah berbeda. Tentunya di zaman sekarang, apalagi di COVID ya, untuk pembuatan proposal itu seperti yang saya bilang di awal tadi, itu sudah sangat berkembang. Banyak dari organisasi-organisasi yang ada itu membuat proposal tidak hanya bentuk tulisan. Jadi proposal yang tertulis itu biasanya hanya untuk bisa dibilang approval atau persetujuan dari pihak mungkin prodi atau dekanat atau mungkin atasan. Nah, kemudian untuk yang digunakan keluar, misal proposal kerjasama, proposal sponsorship, itu mereka bisa buat dengan video. Nah, tentunya di masa sekarang ini pembuatan video juga lebih mudah ya, sehingga memberikan daya tarik tersendiri untuk instansi yang diajak bekerja sama ataupun instansi yang akan diajukan oleh sponsor. Nah, kemudian yang kedua, ketika memang teman-teman masih menggunakan cara konvensional atau menulis di kertas, buatlah proposal yang kreatif. Ya minimal nanti proposal itu akan didesain layoutnya, didesain covernya, atau mungkin bisa dibuat pop-up 3D, atau mungkin dibuat menggunakan ada istilahnya mungkin gambaran flowchart atau mungkin mind mapping seperti itu. Intinya sekreatif dari adik-adik sekalian.
Kemudian buatlah plan dari A sampai Z. Nah, kenapa saya bilang A sampai Z? Nah, ketika teman-teman mempersiapkan untuk melaksanakan sebuah kegiatan, buatlah skenario terburuk dari kegiatan itu. Nah, kalau skenario terburuk kan sebenarnya kegiatan itu tidak jadi dilaksanakan, itu terburuk. Nah, buatlah sampai sebelum itu. Jadi misalkan yang jelas yang pertama itu mungkin ketika nanti musim di pancaroba. Ini kasusnya ketika nggak ada COVID ya. Pancaroba itu musim hujan, bisa tiba-tiba kering. Nah, itu bisa harus dibuat 2 plan. Itu baru karena musim. 3, misalkan tambah lagi ketika kekurangan pendanaan, bagaimana teman-teman harus bisa membuat strategi baru. Nah, misalkan kemudian yang paling sering terjadi di hari H adalah perubahan rundown acara. Nah, di sini teman-teman juga harus membuat perencanaan yang matang seperti itu. Sehingga ketika terjadi hal yang sangat dinamis entah dalam hari H acara, H-1, itu teman-teman istilahnya sudah tidak terlalu bingung atau sudah prepare well atau mempunyai persiapan yang baik. Nah, kemudian untuk yang terakhir ini juga saya sampaikan, sesuaikan konten sesuai dengan tujuan dari proposal itu. Seperti di awal tadi kan tujuannya ada macam-macam. Nah, dari tujuan itu tentunya proporsi setiap konten itu harus disesuaikan. Nggak mungkin dong ketika kita mau ke proposal sponsor, misalkan kita ngajuin sponsor ke mall apa, mereka disodorkan proposal yang formal, yang tulisannya banyak sekali, kemudian poin-poinnya banyak sekali, mereka otomatis dari ketika mereka menerima, mereka akan malas untuk baca itu karena tulisannya terlalu banyak. Nah, maka dari itu untuk proporsional isinya ini memang harus disesuaikan dengan tujuannya. Misalkan dibuatkan poin-poin, dibuatkan gambar ilustrasi, yaitu adalah apa ya, kreativitas dari diri kita masing-masing seperti itu. Nah, mungkin kalau dari saya pemaparan materinya seperti itu dahulu. Ini ada sesi tanya jawab atau enggak ya dari moderator? Iya, ada sesi tanya jawab setelahnya. Oke, untuk waktunya apa masih cukup atau gimana? Halo? Masih ada waktu, Pak. Oke, mungkin ini sekalian setelah ini kan masih ada cukup waktu. Kita coba main game dulu ya, sekaligus review sedikit materi. Nah, ini teman-teman silakan atau adik-adik silakan, boleh peserta, boleh panitia yang ada HP boleh dipersiapkan. Kita akan main sedikit permainan. Nah, kita akan main quiz menggunakan Kahoot. Silahkan teman-teman yang sudah ada HP atau laptop atau lainnya bisa buka kahoot.it. Bentar ya, saya persiapkan dulu. Ya, silakan disiapkan HP-nya.
Oke, yang sudah bisa silakan masuk ke kahoot.id, kemudian login menggunakan game pin yang ada di layar. Oke, baru 2 orang. Silahkan boleh nanti untuk game atau kuis ini 3 peringkat teratas akan mendapatkan reward OVO. Jadi silahkan dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Oke, sudah ada 27 orang, 30 orang. Oke, ini saya tunggu sampai 50 orang ya, baru kita dimulai karena juga roomnya terbatas maksimal 50 orang seperti itu. Oke, jadi sistemnya nanti teman-teman akan melihat pertanyaan di screen, kemudian dan akan menjawab menggunakan device yang lain, atau HP atau laptop yang lain, seperti itu. Dan perhitungan skornya itu akan dihitung berdasarkan kecepatan juga. Jadi walaupun jawabannya benar, ketika teman-teman menjawabnya mungkin bisa dibilang cukup lama, itu skornya akan berbeda ketika teman-teman yang langsung memilih jawaban di awal. Oke, sudah 46 yang bergabung. 47. Oke, ini masih 2 orang. Kalau ada yang mau join, saya tunggu 1 menit lagi sebelum dimulai. Oke, baik. Ini saya mulai ya. Silahkan persiapkan. Kita mulai. Oke, pertanyaan pertama. Apa itu proposal? Oke. Siapakah mendapat skor tertinggi? Jadi proposal itu benar ya semuanya. Proposal itu yang pertama, rancangan kegiatan ini benar, sistematika kegiatan benar, rincian kegiatan benar. Sehingga jawaban yang benar adalah semua jawaban benar. Jadi sekaligus ini kuis ini untuk mereview materi kayak gitu ya. Langsung next. Oke, skor tertinggi ada di Fahriza. Masih ada kesempatan lagi. Langsung next, siap-siap. Soal nomor 2. Yang bukan tujuan pembuatan dari proposal. Oke, sepertinya masih ada yang salah. Jadi yang bukan merupakan tujuan pembuatan proposal adalah pembayaran. Tapi kalau buat penawaran produk itu bisa. Tapi untuk pembayaran itu kan yang berlaku di negara kita adalah uang seperti itu ya. Baik uang digital ataupun uang yang fisik seperti itu. Yuk kita. Oke, ini Fariza ini masih bertahan di peringkat 1 ya. Tapi di bawahnya 2 orang ini juga skornya sama. Ada Diva Yusa dan Ellen. Oke, bisa disiapkan selanjutnya soal nomor 3. Nah, soal nomor 3, mana yang merupakan jenis proposal? Oke.
Nah, ini sebenarnya semuanya benar ya. Proposal jodoh itu benar, proposal penelitian itu juga benar, proposal kegiatan juga benar. Nah, itu peruntukannya kan hanya beda-beda. Proposal penelitian itu akan dilaksanakan untuk melakukan sebuah penelitian. Nah, proposal jodoh itu akan dilakukan untuk mencari jodoh. Kemudian proposal kegiatan dilakukan untuk persiapan laksanakan kegiatan. Jadi semua jawaban benar ya. Tapi ini kalau yang pilih cuma 9 ya, pilih semua benar. Tapi memang semua jawabannya benar, seperti itu. Oke, kita lihat perolehan skor sementara. Oke, Fariza digeser. Kemudian ini ada Dila yang naik di peringkat pertama. Oke, dilanjut. Pertanyaan selanjutnya. Nomor 4. Proposal yang baik terdapat unsur. Oke, dibaca dengan hati-hati, dipilih dengan hati-hati. Oke, nah dari sini udah kebanyakan sudah paham ya. Jadi proposal yang baik itu harus mengandung minimal 5W1H. Kalau mau ditambahkan lagi nggak apa-apa. Tapi intinya proposal itu harus mengandung 5W1H itu. Oke, perolehan skor sementara masih belum ada pergeseran. Ya, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apakah susunan panitia penyelenggara itu penting? Ayo, gampang nih. Oke, kalau ini benar semua. Kalau ada yang sampai salah ini bisa dibilang kebangetan ini. Oke, langsung lanjut. Oke, perolehan sementara masih 3 teratas masih sama. Kita lanjut pertanyaan nomor 6. Harapan dari kegiatan terletak pada bagian Oke, jadi begini ya teman-teman, untuk harapan dan kegiatan itu terletak di bagian penutup. Jadi dari pelaksanaan kegiatan ini, panitia berharap dapat memajukan apa, kemudian selain itu juga berharap untuk memajukan SDM khususnya di panitia dalam melatih, dalam membuat kegiatan. Biasanya kan di akhir kan itu. Oke, sambil diingat-ingat kembali materinya, kita lanjut. Perolehan skor sementara, oke, peringkat satunya masih bertahan. Kemudian soal nomor 7. Yang ada dalam bagian isi proposal adalah, ini bisa milih lebih dari satu ya. Oke, jadi untuk ini dalam isi proposal itu yang paling banyak ya, atau bisa dibilang inti dari proposal. Ada tema, nama kegiatan, tema, rincian kegiatan, tempat, sarana prasarana, waktu, kepanitiaan, anggaran dana, dan lain sebagainya. Oke, langsung saja. Oke, peringkat pertamanya bergeser. Langsung lanjut, tinggal 3 pertanyaan. Oke, latar belakang masuk ke dalam bagian isi proposal, benar atau salah? Oke, ini gimana ya ini ceritanya? Latar belakang itu masuk ke dalam pendahuluan. Jadi di pendahuluan itu ada latar belakang dan tujuan. Seperti itu ya. Oke. Next, pertanyaan ke-9. Salah satu tips and trik pembuatan proposal. Ini gampang nih. Oke. Itu ada yang hanya memilih plan A. Harusnya tadi kan sudah dikasih tahu ya. Buatlah plan sebanyak-banyaknya. Bahkan buat plan, bisa dibilang plan terburuk ketika memang acara itu tidak jadi dilaksanakan. Oke, menuju pertanyaan terakhir nih. Silahkan bersiap-siap. Buat yang masih peringkatnya mungkin peringkat 2, 3, 4, 5, bisa berusaha untuk menyalip di peringkat pertama. Oke, menuju. Oke, belum ada perubahan ya untuk pendapatan skor. Kemudian pertanyaan terakhir. Oke, pertanyaan 10. Siapa nama lengkap pemateri siang hari ini?
Ini pada kenal saya nggak ya? Oke, wah, berarti tadi menyimak ketika perkenalan dan juga acara. Oke, kita lihat hasil akhirnya. Saya minta tolong kepada teman-teman dari mungkin panitia atau teman-teman Himatika Algebra untuk juara 1, 2, 3 itu nanti bisa dicatat, kemudian mungkin kalau ada ini bisa digunakan nomor teleponnya, nanti bisa milih untuk pulsa atau OVO seperti itu ya, peringkat 1, 2, 3. Jadi peringkat 1 dari Fahriza, peringkat 2 ada Mayanda, dan yang ketiga ada Huda. Oke, mungkin itu saja dari saya. Mungkin boleh dibuka sesi pertanyaan terlebih dahulu. Saya kembalikan ke moderator. Ya, untuk selanjutnya kita sesi tanya jawab. Silakan apabila dari peserta ada pertanyaan, bisa langsung di-unmute atau bisa dari room chat. Bagaimana, ada yang mau ditanyakan? Kalau enggak berarti udah paham semua, seperti itu ya. Kalau dari review dari kuisnya sih bisa sedikit saya ambil kesimpulan dari 60-70% itu udah paham terkait pembuatan proposal seperti itu. Tapi nggak masalah ketika Kak, mau tanya, masih ada yang. Oke, silakan. Dari penyebab proposal sponsor itu ditolak oleh pihak perusahaan itu apa, Kak? Padahal kita sudah membuatnya, proposal itu sudah semenarik mungkin. Oke, ini boleh langsung dijawab atau bagaimana? Ya, mungkin bisa langsung dijawab saja. Biar. Oke. Saya coba jawab ya untuk pertanyaan terkait sponsor menolak untuk memberikan dana seperti itu. Itu ada banyak faktor, tapi biasanya coba saya berikan beberapa poin ya. Yang pertama, sponsor atau instansi tersebut mungkin nggak ada kaitannya dengan kegiatan tersebut. Misalkan mengadakan kegiatan lomba matematika, tapi teman-teman mengajak misalkan industrinya mengajak industri apa ya, bisa dibilang industri kapal pesiar. Nah itu kan nggak masuk sekali ya, jauh sekali. Jadi target teman-teman itu untuk pengajuan proposal itu juga harus dilihat dari segi kegiatannya. Kira-kira benefitnya cocok nggak? Misalkan kalau yang bisa dibilang cukup cocok ketika teman-teman mengadakan lomba kompetisi matematika, yang jelas teman-teman akan memberikan sponsor atau proposal sponsor itu dimasukkan ke lembaga bimbingan belajar. Terus kemudian toko-toko penyedia alat tulis atau perusahaan penyedia alat tulis seperti itu. Kemudian bisa jadi selain bisa dibilang faktor kecocokan antara kegiatan dan perusahaan yang nanti akan diajukan proposal, itu bisa jadi cara penyampaiannya atau mungkin penyampaian poin-poin di proposal secara penawaran kurang menarik. Misalkan biasanya kan ketika nanti proposal itu ada kategorinya, misal sponsor gold, sponsor silver, sponsor medan, atau sponsor utama, sponsor pendamping. Nah itu untuk kompensasi atau mungkin timbal balik yang diberikan dari teman-teman itu dirasa masih kurang dengan instansinya. Nah di sini juga sebenarnya selain ada proposal, jika bisa saya sarankan itu teman-teman untuk menjelaskan langsung, karena pada akhirnya juga itu memberikan pandangan tersendiri ketika kita membaca sendiri sama dijelaskan langsung. Jadi ketika dijelaskan langsung kita bisa istilahnya langsung memberikan poin-poin penawaran yang bisa menarik perhatian dari industri atau perusahaan yang akan memberikan sponsor. Nah, kalau dari pengalaman yang sudah ada sih kurang lebih 2 poin utama itu. Jadi memang teman-teman harus pertama pintar-pintar memetakan
industri atau perusahaan itu sesuai atau tidak, atau ada kaitannya ada atau tidak dengan kegiatan yang akan dilaksanakan. Kemudian yang kedua, penawarannya itu sudah sesuai atau belum dengan permintaan sponsor dari rekan-rekan. Biasanya kalau 2 poin ini sudah terpenuhi, itu nanti akan mudah dalam melakukan pencarian sponsor. Ya mungkin itu gimana? Sudah cukup jelas atau mungkin ada pertanyaan lagi? Ya, sudah cukup jelas. Oke, siap. Mungkin dari yang lain akan ada yang bertanya, disilakan. Saya mau tanya. Oke, silakan. Kalau dalam pembuatan proposal itu kesalahan apa yang kadang itu masih dilakuin sama si pembuatnya, padahal itu sebenarnya nggak perlu ada di proposal gitu loh, Mas. Jadi kayak sesuatu yang nggak perlu ada di proposal tapi masih aja dicantumkan di proposal. Oke, saya menangkap maksudnya. Jadi kesalahan yang bilang masih sering, terutama nanti buat yang masih awal-awal di organisasi, itu yang pertama biasanya kebiasaan nanti untuk entah pengurus baru ataupun mahasiswa baru ketika membuat proposal itu terlalu menggantungkan dengan proposal tahun sebelumnya. Kadang ada yang kopas langsung sehingga diedit. Nah, oke lah kalau diedit bisa teredit semua. Nah, dalam hal ini kadang dirasa ada yang belum teredit sehingga masih menggunakan mungkin kalimat di tahun lalu. Kalau kalimatnya nyambung nggak masalah. Kalau misalkan terkait tahun, tanggal pelaksanaan dan lain-lain, itu hal yang mungkin masih sering kita jumpai ya. Jadi pembuatan proposal itu poin yang sangat penting, jangan sampai ada yang salah ketik, typo, salah tanggal, salah waktu, dan ketika mengedit menggunakan proposal di tahun sebelumnya, jangan sampai ada yang terlewat. Itu bisa dibilang sangat krusial ketika itu nanti proposalnya dibawa keluar ya. Kalau untuk internal sih ya sebenarnya masalah, cuma tidak terlalu, tapi ketika itu dibawa keluar itu akan cukup bermasalah. Itu kan menunjukkan ketika nanti misal dari perusahaan atau instansi membaca, itu menunjukkan ketidakprofesionalan kita kayak gitu. Jadi dalam penulisan itu harus sangat-sangat diperhatikan. Itu sih kalau biasanya kesalahan yang paling sering dibuat. Terima kasih, Mas. Oke, sama-sama. Tanya, Mas. Oke, silakan. Ya, Kan misal kita sudah ngirim proposal ke suatu instansi. Nah, kita itu kayak diminta lagi ke sana gitu loh. Tapi kita bawanya ke sana itu proposalnya sudah ada perubahan. Itu yang jadi patokan enaknya proposal yang awal atau yang jadi terbaru itu. Oke. Jadi gini, untuk ketika ada perubahan proposal, maka dari itu tadi sedikit saya singgung ya di awal. Ketika memang teman-teman mau mengajukan proposal di luar, ketika teman-teman memang punya kesempatan untuk menjelaskan secara lisan walau sebentar, silahkan minta waktu. Jadi misal kita ke dinas provinsi ya, biasanya kan cuma disuruh tinggal di satpam. Bilang aja, permisi Pak, ini kalau mau ketemu bagian, misal untuk bagian yang mengurus sponsor itu bagian umum, ke bagian umum sebentar bisa Pak, ini kami akan menjelaskan sedikit kegiatan yang akan dilaksanakan apa gitu. Bilang aja, jadi jangan masukkan proposal, taruh di satpam, terus sudah tulis nama pemberi proposal, nanti akan dihubungi selanjutnya. Ya kalau bisa datang, tanya dulu, bisa ketemu dengan perwakilan ini dari bagian apa. Makanya kita juga harus tahu yang dituju itu bagian apa. Itu akan lebih baik dan lebih efektif daripada hanya memasukkan seperti itu. Nah, kemudian selain itu juga cara kedua juga bisa dilakukan, yaitu dengan melakukan follow up via telepon. Jadi ketika memang kepepetnya yang pihak yang ingin ditemui itu tidak bisa, taruh aja proposalnya, kemudian minta nomor yang bisa dihubungi untuk konfirmasi, kemudian lakukan konfirmasi. Dan setelah itu ketika memang ada perubahan proposal baru dan ketika kita diminta datang, ya dijelaskan saja pakai proposal baru. Karena proposal baru kan memang biasanya
sudah ada revisi ya, dan itu yang paling sesuai. Nah, itu dijelaskan aja. Biasanya nanti dari pihak yang menerima proposal awal itu nggak menanyakan kok. Tapi kalau memang ditanya, ya silahkan dijelaskan saja. Kenapa proposalnya berubah? Nah, bisa dijelaskan mungkin karena kondisional mungkin dari fakultas atau dari prodi ada sebuah kendala ini sehingga dijelaskan itu. Mereka biasanya akan memaklumi. Jadi ketika memang terjadi perubahan proposal, dan ada istilahnya ada timbal balik dari pihak luar yang misal mengharuskan kita datang ke sana atau mungkin menindaklanjuti proposalnya, silahkan dijelaskan saja menggunakan proposal yang baru. Seperti itu. Ya Mas, terima kasih. Jadi memang untuk pengajuan proposal itu lebih baik kita sedikit menjelaskan ya, untuk informasi yang kita harapkan itu tersampaikan. Kira-kira ada pertanyaan lagi? Ada. Aku. Silakan. Itu Kak, mau tanya, misalnya nih ya, kan kalau kita ngajuin proposal, udah disetujui sama pihak perusahaannya. Terus dari perusahaannya kan memberikan feedback yang bermacam-macam. Nah, tapi pasti kan ada satu feedback yang dapat merugikan panitia di akhir lah. Di sini tuh ketahuannya di akhir, oh ternyata feedback dari perusahaan ini merugikan bagi panitia lah. Itu cara mengatasinya itu kayak gimana? Biar kita tuh enggak. Boleh diulang dikit intinya gimana? Intinya tuh gini, kan kita ngajuin proposal udah disetujuin dari berbagai perusahaan. Lah feedbacknya itu kan berbeda-beda. Ada feedback yang benar-benar menguntungkan buat panitia, tapi kan kalau misalnya ada lagi feedback yang kalau dari panitia nggak memenuhi satu permintaan dari perusahaan mereka, kita bakal rugi. Itu Kak gimana Mas cara menanggulanginya? Oke. Nah, seperti yang saya bilang tadi, salah satu tips and trick, buatlah plan A sampai Z, termasuk dalam memutuskan menerima sponsor. Misalkan kayak yang sering kayak gitu kan, misalkan dia mau jadi sponsor, tapi kita harus menjualkan berapa barang seperti itu. Yang paling sering seperti itu. Yeah. Nah, kalau kita nggak bisa jual kan kita yang nanggung. Nah, mungkin itu di situ kita rugi. Nah, makanya di situ juga harus dipersiapkan. Misalkan kita ambil sponsor ini dan kita berhasil menjualkan, berarti kan kita dapat keuntungan. Kemudian plan selanjutnya kita mengambil ini, tapi nggak kejual, kita rugi. Itu kan kemungkinan terburuk. Kemudian kita siapkan lagi. Kita mengambil sponsor ini, kita cuma bisa menjual sekian. Bagaimana kita harus mengatur strategi. Dan misalkan ketika memang udah siapkan plan itu, tapi mungkin istilahnya ya mungkin akan lebih banyak ruginya, bisa dilakukan negosiasi. Misalkan ketika menjualkan barang itu nggak habis, mungkin bisa dikembalikan tapi harganya nggak seperti semula, mungkin harganya lebih murah lagi. Jadi ya mungkin kita akan sedikit menanggung kerugian daripada kita menanggung kerugian itu semua. Jadi ada banyak cara untuk istilahnya menanggulangi hal tersebut ya. Yang pertama siapkan plan cadangan. Yang kedua lakukan negosiasi kembali untuk istilahnya ya meringankan agar kita ketika terjadi kerugian itu tidak. Dan yang ketiga buat penawaran baru. Misalkan untuk penawarannya itu awalnya harus menjualkan barang. Tanyain lagi ke perusahaan tersebut. Permisi Bapak Ibu, apakah untuk penawaran lain bisa dilakukan di luar untuk yang mungkin penawaran pertama itu? Buat plan baru, lakukan negosiasi ataupun cari penawaran lain selain dari penawaran pertama itu. Kayak gitu kalau dari pengalaman yang pernah saya lakukan. Terima kasih. Oke. Ya, dari sini apakah masih ada yang ingin bertanya? Sepertinya sudah tidak ada yang bertanya ya. Ya.
Oke, jika tidak mungkin bisa saya tutup langsung atau gimana? Iya, boleh. Nanti saya memberikan kesimpulannya sedikit. Oke, saya lanjutkan sebentar ya. Oke, jadi intinya apa yang kita pelajari hari ini, intinya proposal yang baik itu adalah proposal yang berhasil direalisasikan. Baik sebanyak plan apapun, misalnya plan Z, itu ketika memang sudah berhasil direalisasikan, itu berarti proposal kalian bisa dibilang baik. Tapi ketika gagal pun, itu bukan berarti proposal kalian buruk juga. Mungkin harus ada hal yang dievaluasi kembali, misalkan di tahun depan. Kenapa di tahun lalu seperti itu? Harusnya di tahun ini tidak akan terulang. Jadi intinya buatlah perencanaan yang matang, yang baik, dengan segala kondisi yang memungkinkan ada, sehingga apapun yang kalian rancang dari proposal itu bisa kalian realisasikan bersama-sama seperti itu. Ya mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Waalaikumsalam. Ya. Terima kasih atas pemaparan dari materi. Sedikit saya ulas mengenai proposal tadi. Yang pertama, ada proposal merupakan rancangan yang sistematis dan rinci untuk merealisasikan kegiatan atau ide. Nah, ada beberapa macam proposal, ada proposal kegiatan, kerjasama, penawaran, atau pencarian dana. Nah, proposal yang baik itu berisi 5W1H. Kemudian ada 4 bagian utama dari proposal. Yang pertama ada judul, pendahuluan, isi, dan penutup. Nah, ada pun tips and trick untuk membuat suatu proposal yang menarik. Yang pertama, jadilah yang berbeda. Kemudian, buat plan sebanyak mungkin. Kemudian, sesuaikan konten dari proposal dengan tujuan. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator dan narasumber yang telah memaparkan materi kedua ini dengan baik dan jelas. Selanjutnya, pemberian sertifikat secara simbolis kepada Bapak Ahmad Syaifuddin, SSI selaku pemateri kedua. Dengan nomor 429-PAN LKMMTD Algebra Winsa 10/2020 diberikan kepada Kak Ahmad Syaifuddin SSI sebagai pemateri pada acara LKMMTD Latihan Kepemimpinan Manajemen Mahasiswa Tingkat Dasar dalam tema Membentuk dan Mendobrak Self-Konsep dalam Menghadapi Revolusi 4.0 yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Matematika Himatika Algebra Win Sunan Ampel Surabaya pada tanggal 24 Oktober 2020. Kami ucapkan terima kasih untuk Kak Ahmad Syaifuddin yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan materi pada hari ini. Terima kasih banyak, semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih, Kak. Ya, sama-sama. Semangat untuk semuanya ya. Dan saya mengucapkan terima kasih. Mohon izin pamit. Iya, Kak. Terima kasih banyak. Terima kasih, Kak. Ya, terima kasih, Kak. Selanjutnya, pemberian sertifikat secara simbolis kepada Nur Fitri Alhasbi selaku moderator pada acara LKMMTD 2020. 430-PAN LKMMTD Himatika Algebra Winsa 10/2020 diberikan kepada Alfi Nur Fitri Alhasbi sebagai moderator pada acara LKMMTD Latihan Kepemimpinan Manajemen Mahasiswa Tingkat Dasar dalam tema Membentuk dan Mendobrak Self-Konsep dalam Menghadapi Revolusi 4.0
yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Matematika Himatika Algebra UIN Sunan Ampel Surabaya. Surabaya 24 Oktober 2020. Kami ucapkan terima kasih juga untuk Saudari Alfi telah meluangkan waktunya sebagai moderator pada acara LKTD ini. Ya, sama-sama. Saya izin live juga ya. Oh iya, Ya, terima kasih. terima kasih. Yang minggu pertama ya, yang mengulas kembali tentang materi yang sudah disampaikan oleh Pak Ahmad Syamsuddin. Perwakilan peserta LKMMTD 2020. Ayo teman-teman, siapa yang mau menjelaskan? Singkat saja. Saya Mbak. Ya, siapa? Oh ya, silakan Iqbal dari kelompok Oren. Ya. Secara singkat, proposal adalah rancangan yang berbentuk tulisan yang sistematis dan terperinci untuk kegiatan acara yang diselenggarakan. Selain itu, proposal juga memiliki beberapa bagian, yakni yang pertama judul proposal, yang kedua pendahuluan meliputi latar belakang dan tujuan, yang ketiga adalah isi meliputi diantaranya tema, kemudian sarana dan prasarana, dan anggaran dana, dan yang terakhir adalah penutup. Udah, Mbak. Sudah? Sudah, ya. Terima kasih. Untuk perwakilan satu lagi, cewek. Dari cewek mungkin? Ayo perwakilan, kalau nggak ada nanti saya tunjuk. Ditunjuk tak ini? Saya tunjuk ya. Satu perwakilan dari cewek. Alvin, kelompok biru. Silakan dijelaskan lagi. Jadi materi itu tadi menjelaskan mengenai proposal. Proposal itu merupakan bentuk rancangan secara tertulis maupun secara tidak tertulis melalui media atau lain sebagainya. Untuk step-stepnya itu ada membuat judul yang menarik, pendahuluan, isi, dan penutup. Kemudian tips and trick membuat proposal yaitu jadilah berbeda. Itu seperti membuat proposal yang menarik dalam bentuk digital dan kreatif. Terus membuat plan A sampai Z, membuat proposal sesuai dengan konten. Sudah. Ya. Oke, terima kasih. Sama-sama. Nah, gimana? Sudah paham apa belum sih membuat proposal yang baik itu seperti apa? Sudah paham kan, Rek? Sudah. Ya. Ya, Pak. Hari ini sudah dapat 2 materi. Yang pertama ada manajemen waktu, yang kedua ada bedah proposal, cara membuat proposal yang baik dan benar. Nah, kami berharap dari acara ini ada output dari kalian. Dan dari acara ini kami berharap kalian itu bisa membuat proposal yang baik dan benar. Jadi,
Kami mau memberikan tugas untuk kalian peserta LKM MTD 2020. Minta perhatiannya sebentar, didengarkan baik-baik tugasnya. Didengarkan baik-baik ya. Suaranya jelas apa enggak ini? Sudah jelas? Tugas untuk peserta LKM MTD 2020 membuat proposal secara individu. Secara individu ya, satu orang satu proposal. Dikumpulkan paling lambat hari Selasa 27 Oktober 2020 pukul 23.59. Lalu dikumpulkan di link drive yang sudah disediakan oleh panitia. Jadi nanti panitia menyediakan link drive, kalian bisa mengumpulkan tugas proposalnya itu di link yang sudah dikasihkan. Terakhir hari Selasa, jam 23.59. Apakah ada yang ditanyakan dari tugas yang sudah diberikan? Proposalnya terserah kan, Mbak? Ya, terserah. Ada yang mau ditanyakan lagi? Atau sudah paham terkait tugasnya? Sudah paham, Tarek? Sudah, Mbak. Sudah, Mbak. Oke. Sudah, Mbak. Mbak tanya, Saudari Eva mungkin, oh iya, apa? itu kan ada lembar pengesahannya, itu namanya dibuat gimana Mbak? Kan ada sekretaris, tetap pelaksana kayak gitu Mbak. Di lembar pengesahannya. Terserah, kan ini kan kalian latihan untuk membuat proposal yang baik dan benar, jadi terserah kalian buatnya seperti apa. Oke, terima kasih. Ya, sama-sama. Ya, Mbak. Udah, tak? Ada yang ditanyakan lagi? Saya mau tanya. Ya, silakan. Pengumpulannya itu dalam format Word atau PDF? Dalam bentuk PDF saja. Oke, makasih Mbak. Ya, pengumpulannya dalam bentuk PDF ya. Nanti dikirim di link drive yang sudah disediakan. Ada yang ditanyakan lagi? Tanya Mbak, Ya. Itu proposalnya terkait mengenai matematika atau boleh, maksudnya kegiatan matematika atau di luarnya? Terserah kalian mau buat acara apa. Di luar matematika juga tidak apa-apa. Ya, makasih Mbak. Karena di sini kan outputnya kan kalian bisa membuat proposal dengan baik. Dengan baik dan benar. Ada yang ditanyakan lagi? Sudah ya? Paham semua? Oke, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, saya persilakan untuk Mbak Eva. Barangkali mau menyampaikan dua kata untuk teman-teman, untuk peserta LKMPD. Oke, terima kasih untuk Mbak MC. Apa namanya? Sebentar ya. Untuk tugasnya, itu nanti kalian kan outputnya disuruh buat proposal. Nah,
proposal itu proposalnya terserah kalian, boleh proposal kegiatan dalam matematika sendiri atau proposal kegiatan di luar matematika, itu umum. Pokoknya kalian buat semenarik mungkin, dan nanti bakalan ada reward buat kalian yang Mbak Eva masuk, ngomongnya pelan-pelan ya, jangan cepet-cepet kayak dikejar sepur aja Mbak. Oke Mbak, mohon maaf, emang seperti itu ya. Mohon maaf. Jadi gini Rek, kalian nanti kan buat proposal. Nah, proposalnya itu proposal umum. Kalian boleh buat tentang kegiatan yang ada di dalam prodi matematika atau kalian buat proposal yang ada di luar kegiatan matematika. Pokoknya, intinya kalian buat proposal semenarik mungkin. Kenapa kok disuruh buat yang semenarik mungkin? Karena nanti ada reward-nya. Dan reward itu nanti dibagian buat satu orang pemenang yang teraktif dalam materi dan terbaik proposal. Nah, kenapa kok kalian disuruh buat proposal ini? Karena tujuan dari LKM MTD ini sendiri, nanti kalian bisa outputnya, nanti kalian harus punya proposal itu. Jadi kalau misal kalian tidak menyelesaikan tugas ini, berarti dinyatakan untuk tidak lolos untuk acara ini dan kalian bisa mengikuti untuk tahun depan, seperti itu. Ada yang perlu ditanyakan lagi? Halo, adik-adik, halo. Ada reward-nya, Rek. Jadi kalian harus mengumpulkan semuanya. Tanpa terkecuali, wajib mengumpulkan. Iya, wajib karena itu sebagai syarat untuk kelulusan. Yang wajib soal. Seperti itu ya, kalian dapat sertifikat. Sudah gak ada yang ditanyakan lagi, Ta? Sudah, Mbak. Sudah, Mbak. Sudah, Mbak. Sudah capek ya, Rek? Ngantuk kamu. Hatiku yang capek. Monggo Mbak MC untuk melanjutkan. Terima kasih untuk waktunya. Mbak mau tanya. Oke. Mbak, itu di absen kan ada tulisannya fotonya foto formal memakai dress code. Itu gimana maksudnya? Foto Ya, kan? badan, Mbak? Ya, kan sudah ada ketetapannya dress code, atasan hitam, baju putih, bawahan hitam. Nah, itu kalian foto dari atas sampai bawah. Oke. Full satu badan. Iya, jangan lupa absen ya. Linknya ada di room chat. Sebelum nanti ditutup. Yang belum absen, silakan segera absen. Ini sudah absen semua, tak? Mbak, itu saya belum absen. Soalnya barusan keluar sendiri, jadi chatnya hilang. Oh, bisa dikirim ulang, tolong ke Sekre. Linknya dikirim ulang. Ya.
Sudah absen semua? Apa ada yang belum absen? Karena linknya hanya dikirim di room chat ini ya. Oke, kita lanjut. Karena sudah tidak ada yang bertanya lagi, sudah tidak ada yang dibingungkan lagi dari materi maupun tugas-tugas yang sudah diberikan. Demikianlah acara LKMMTD 2020. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Sebelum acara ditutup, di sini saya selaku pembawa acara mohon undur diri sekaligus mewakili teman-teman panitia. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan kata maupun sikap yang kurang berkenan di hati teman-teman semua. Atas segala kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tutup akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa yang akan Doa yang akan dipimpin oleh Saudara Muhammad Aklis Nurraudo. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih untuk waktunya. Semoga apa yang tadi kita pelajari bersama-sama bermanfaat untuk kedepannya. Untuk mengakhiri kegiatan ini, mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'tu wa a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dhanbika fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqabbulana biha ya Allah jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha innaka la darajat wa tuballighuna biha sal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa badal mamat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa barak wa salam. Walhamdulillahirabbil alamin. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Untuk teman-teman panitia lainnya mungkin ada yang mau disampaikan? Halo teman-teman. Halo, halo. Iya, hijau. Oh, enggak jadi. Enggak ada yang disampaikan lagi, Mbak Eva, mungkin ada informasi yang lain? Sudah. Ya. Sudah. Kalau Mungkin gitu, bisa sesi dokumentasi untuk terakhir acara. Ya, dokumentasi. Semuanya wajib meng-on-kan kamera ya. Ayo kita foto bersama-sama. Ini. Gimana Mbak? Sudah. Dokumentasinya mana nih? Ayo, yang dokumentasi monggo. Bisa. Sudah. Oh ya, Kalau sudah. boleh live atau enggak? Silakan untuk silakan. Sudah dipersilakan live meninggalkan forum. Monggo. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Iya, sama-sama. Sama-sama. Sama-sama, terima kasih. Sama.
Dan jangan lupa dikumpulkan H+3 terlambat ya. Hari Selasa jam 23.59. Terima